Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast di SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas tentang tema Hari Ibu. Karena Hari Ibu memiliki peran yang sangat-sangat strategis bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dan kebetulan pada pagi hari ini kita mengundang salah satu narasumber, seorang ibu dan sekaligus sebagai wanita karir. Kita sapa dulu narasumber kita pada studio podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Nah, Sehat-sehat. Pak Royak sehat juga ya? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya apa ini, Bu, di masa-masa seperti ini? Ya, kesibukannya ya sebenarnya nggak sibuk sih Pak, hanya kita ya biar kelihatan sibuk biasa aja lah Pak kita ya. Rutinitas sehari-hari. Saya kan juga sebagai ibu rumah tangga, jadi ya kesibukan di rumah, kemudian tugas tambahan sebagai pengajar. Kebetulan ini kan juga libur ya Pak, tapi libur hanya untuk siswa. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak ada libur Pak, jadi kita tetap berangkat, tetap sesuai jam kerja, hanya lebih nyantai karena tidak ada kewajiban untuk mengajar. Iya, tadi Bu, ini Bu Esti ya? Esti Ambirawati. Ambirati. Tadi sebagai ibu rumah tangga dan di sekolah juga dapat tugas tambahan. Kalau boleh tahu tugas tambahannya apa, Bu, di sekolah ini? Di sekolah tugas tambahan saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan untuk tahun pelajaran ini saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Di samping itu kan ada tugas tambahan tadi sebagai wakil kepala sekolah ya? Oh ya, itu hanya tugas sampingan. Oh, tugas sampingan. Tugas tambahan itu mendapat amanat. Mendapat amanat sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Ada enggak perbedaan sebelum jadi wakil humas dan sebelum jadi wakil humas ketika berperan di rumah juga? Kalau kesibukan di rumah masih tetap nggak ada perbedaan, karena ya memang sudah ada jobnya ya Pak. Jadi ketika jam kerja ya berarti saya memposisikan sebagai jam kerja wanita karir gitu ya istilahnya ya. Ya, hanya sebagai sampingan lah. Tugas utama tetap sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu Ibu Esti ini punya putra putri berapa, Bu? Oh ya, kebetulan saya punya 2 putri, semuanya putri ya Pak ya. Itu yang pertama, itu semua alumni SMA 1 semua. Oh, alumni SMA 1 mana? SMA Negeri 1 Demak. Oh, SMA 1 Demak. Karena SMA 1 itu banyak. SMA 1 Karangtengah, SMA 1 Depok. Ini on airnya internasional ya Pak ya. Kebetulan saya kan mengajar di SMA Negeri 1 Demak. Anak saya juga alumni SMA Negeri 1 Demak. Yang anak pertama itu sudah lulus kuliah Pak. Jadi lulus kuliah? Sudah lulus kuliah. Di fakultas apa kalau boleh tahu? Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Oh, itu baru lulus, baru 2 bulan yang lalu, baru wisuda kemarin awal Desember. Jadi ini baru menunggu ijazah sambil menunggu panggilan. Nah, yang kedua? Yang kedua itu baru masuk di Undip juga. Baru masuk. Jadi alumni SMA 1 Demak juga, kemudian baru mulai kuliah di Undip juga Pak, karena ya nggak tahu mungkin yang dekat dengan Demak ya. Jadi mereka anak yang kedua itu juga milihnya di Undip juga. Oh, Undip juga. Di vokasi teknik. Vokasi teknik. Kalau boleh tahu suami? Dinas? Suami juga sebagai PNS juga di Pemkab Demak juga. Oh, Pemda Demak. Berarti ibu ini seputaran Demak lah. Iya. Ini tadi jenengan juga punya putri, ada 2 yang sekarang sudah menginjak dewasa semua ya. Ada yang sudah wisuda, ada yang sekarang masih masa kuliah. Bagaimana strategi jenengan di dalam menata ibu sebagai seorang ibu rumah tangga? Karena ibu rumah tangga kalau dalam apapun punya fungsi yang sangat strategis, termasuk di dalam menunjang program anak-anak putra putrinya, termasuk berbagi peran terhadap suami dan seterusnya. Iya, itu tadi saya sudah ada jobnya, pokoknya selama jam kerja ya saya jam kerja, tapi di luar jam kerja berarti saya untuk keluarga. Makanya ketika tadi Pak Royak itu bertanya ada perubahan nggak ketika mendapat amanat menjadi Wakahumas?
kalau di dalam rumah nggak ada perubahan karena jamnya kan tetap. Jadi saya tetap kalau itu memang di luar jam kerja ya pokoknya porsi saya dengan keluarga. Dan jadi keluarga. Tidak ada perubahan. Kemudian tadi untuk apa tadi? Bagaimana untuk memposisikan? Nah itu juga ya itu tadi pokoknya kalau pas jam kerja ya sebisa mungkin juga anak-anak tidak melibatkan. Maksudnya anak-anak saya latih yaitu jam kerja bapak dan ibu, berarti kamu kalau ada apa-apa ya itu diusahakan untuk berusaha sendiri. Dilatih untuk mandiri. Ya pokoknya kalau ketika jam kerja ada masalah ya itu bagaimana caranya, pokoknya berusaha untuk menyelesaikan dulu sendiri. Jadi tapi kalau di luar jam kerja itu juga saya juga sebisa mungkin jangan memasukkan masalah pekerjaan di dalam rumah. Di dalam rumah supaya tetap harmonis gitu ya. Pokoknya rumah ya itu sudah tidak jam kerja ya saya juga urusannya dengan rumah. Jadi kalau ada telepon dari kantor dan sebagainya ya tetap saya utamakan yang keluarga. Karena harus memang ada skala karena di luar jam kerja tadi ya. Dan sekarang kan sudah eranya kan sudah pakai handphone aja, kita nggak perlu maksudnya kalau memang ada mungkin urusan pekerjaan di luar kantor memang tidak di sekolah kan pakai handphone aja semua sudah bisa ya Pak. Bisa diajak koordinasi gitu jadi ya. Tetap di rumah tetap di rumah tapi semua bisa ya untuk koordinasi. Ini bagi pemirsa podcast kebetulan ini kan memperingati Hari Ibu Bu dan Ibu juga sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir dalam konteks untuk menata harmonisasi rumah tangga tadi misalnya dengan komunikasi dengan anak, dengan suami, ada enggak momen-momen tertentu dalam hari itu dalam satu hari itu bercengkrama atau biar karena ibu itu memang dalam konteks apapun itu sangat-sangat punya peran strategis Bu di dalam menetralisir masalah problem anak ketika ada anak padahal dilatih untuk mandiri, ketika ada suami juga ini kan harus mampu memfasilitasi dengan anak maupun dengan suami. Gimana Bu? Barangkali ada trik dan strategi. Sebelumnya saya ucapkan selamat dari Ibu dulu ya untuk kaum wanita. Perempuan ya. Perempuan ya. Itu dulu ketika dicanangkan Hari Ibu itu juga organisasi perempuan istilahnya ya untuk semua perempuan ini. Iya, perempuan. Selamat Hari Ibu ya. Kita memang wanita-wanita yang hebat ya karena ibu itu kan tidak bisa tergantikan Pak. Nah tadi kalau ini untuk saya pribadi saya pribadi ini karena ini kita ya. Ini kebetulan sebenarnya ya saya nggak tahu ya, ini suami saya itu memang sejak dulu ketika anak-anak masih kecil itu ya mungkin sederhana aja. Kalau Hari Ibu itu bilangnya pokoknya kalau Hari Ibu nggak masak, itu mama nggak masak, nggak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, jadi semua pekerjaan rumah bapak sama anak-anak yang artinya diistimewakan pada Hari Ibu itu. Istimewanya itu, tapi sebenarnya ya itu hanya istimewanya aja Pak, tapi sebenarnya saya juga repot juga kalau nggak usah masak, nggak usah kerja apa-apa, pokoknya Hari Ibu itu ibu istimewa. Tapi saya juga nggak nyapu saya nggak kerja tapi juga lihat nggak ada masakan, nggak ada, tapi ya udahlah diistimewakan. Jadi sebenarnya diistimewakan kalau khusus untuk Hari Ibu dan ulang tahun, jadi ada dua itu ya. Momen itu. Ya kalau saya ulang tahun, kalau saya Hari Ibu itu pokoknya nggak boleh kerja. Tapi itu ya sebenarnya hanya ya mungkin ya sederhana, tapi hanya untuk lingkungan keluarga, kebahagiaan yang sederhana di keluarga kami Pak. Jadi ini Bu, tadi pertanyaan saya yang belum terjawab itu ketika misalnya Ibu ini kan punya memfasilitasi problem ketika ada untuk anak-anak, terus kemudian suami, bagaimana ketika ada masalah dalam keluarga antara mungkin masalah kantor suami atau masalah anak dengan tugas-tugas dan seterusnya untuk menstimulan dan mendorong itu bagaimana Bu strategi menurut jenengan itu sendiri? Misalnya problem yang gimana ya Pak ya? Misalnya anak itu tadi kan misalnya mau kuliah di Undip, padahal orang tua misalnya bapak suami pengen kuliah di UNES atau di mana kan gitu, atau misalnya ada tugas-tugas yang belum terselesaikan kadang kan ini menjadi karena ibu ini lebih banyak jadikan sebagai curhatan anak daripada orang tua, betul nggak kira-kira? Iya, tapi kebetulan itu malah kalau suami saya itu malah nggak memaksakan, mungkin malah lebih ke sayanya Pak. Mungkin karena saya sebagai pengajar kadang
pembandingnya secara nggak sadar ya Pak, secara nggak sengaja itu pembandingnya mungkin siswa-siswa saya yang pintar ya. Jadi melihatnya kadang secara nggak sadar itu malah saya sering membandingkan, kok kamu kok enak-enakan, kok itu loh pokoknya mbok berprestasi mbok seperti itu, tapi kalau bapaknya malah enggak, pokoknya kalau bapaknya mbok wis ben mengalir ya, anak itu nggak usah diarah-arahkan biar anaknya mau kemana ya, berkembang sendiri gitu maksudnya, termasuk misalnya mbok masuk jurusan ini yang bagus. Saya tuh kadang nggak, tapi nanti kalau bapaknya mbok wis ben nggak usah dipaksakan, baru saya oh iya ya, baru ingat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk pemaksaan itu tidak ada, jadi semua saya serahkan ke anak. Kemudian baru kalau anak itu kok mungkin bingung kemudian menanyakan, itu baru kita selesaikan. Tapi karena kebetulan saya juga sebagai pengajar ya Pak, jadi mungkin tahu jalurnya. Jadi ketika mungkin di sekolah dia mengalami hambatan mungkin dalam pelajaran dan sebagainya, ya saya tinggal telepon teman aja. Jadi misalnya dia hambatannya apa, misalnya ini ada pelajaran matematika kok susah, ini maksudnya gimana ya, paling saya telepon guru matematika, ini ada masalah anak saya gini, gitu. Masalah mungkin dia mau melanjutkan kemana bingung, oh kamu ke BK aja. Jadi memang saya nggak, mungkin kalau memang saya merasa nggak bisa menyelesaikan masalah itu ya saya minta bantuan. Gitu. Dalam rangka untuk mendorong, ada nggak misalnya terjadi ketidaksepahaman dengan keinginan anak itu, pernah nggak Bu dalam rumah tangga jenengan itu, misalnya dalam momentum Hari Ibu ini, biar pemirsa podcast ini ketika ada permasalahan, bagaimana sih sebenarnya peran ibu ya? Di samping tadi memfasilitasi dan mendorong untuk konsultasi dengan yang berkompeten. Ketidaksepahaman sering toh Pak. Oh iya, contohnya apa kira-kira? Apalagi mungkin karena ini generasinya berbeda ya. Yang kedua kan putra putri ibu kan cewek semua Bu ya, dan relatif mudah. Untuk beda kalau cowok ya. Cowok mungkin lebih nggak peduli ya Pak ya. Kalau ketidaksepahaman itu sering. Jadi contohnya apa kira-kira yang terjadi ketidaksepahaman antara anak dengan ibu, terus kemudian ibu mampu menetralisir suasana? Ya mungkin dalam mengambil keputusan, kalau anak sekarang kan lebih praktis. Kadang hal yang kalau menurut anak kok kayak ngono kok dipermasalahkan. Kadang saya misalnya misalnya hanya masalah ini ya Pak, cangkir. Cangkir itu kok ini harusnya hadapnya ke kanan, jangan ke kiri. Kalau tamunya di sini ya cangkirnya hadapnya ke sini lah. Kadang hanya seperti itu aja jadi masalah Pak. Iya, jadi nanti masalah ringan, masalah seperti itu loh. Kalau seperti ini kan nanti biar tamunya nanti nganu sendiri, maksudnya disesuaikan sendiri. Terus saya alasannya, oh itu untuk memang kesopanan, jadi kita menghargai tamu. Jadi kalau masalah sering masalah dan ya nanti menjelaskan, kita menjelaskan, kemudian mungkin anak juga kadang kalau generasi sekarang kan mungkin senang yang praktis-praktis, kadang instan itu ya. Tapi terus setelah kami jelaskan nanti, tapi juga anak juga pastinya juga punya alasan. Karena zaman sekarang itu sudah apa-apa sudah nggak perlu seperti itu, tapi juga saya bilang oh ini untuk etika itu masih perlu dijaga gitu. Jadi ya memang butuh, kadang sudah alasan kita seperti itu, kadang juga nggak bisa menerima, tapi juga kita juga oh ternyata juga mungkin saya juga harus menerima masukan anak-anak juga. Ada enggak dalam konteks-konteks tertentu itu ada ketidaksepahaman antara putra putri jenengan dengan bapaknya sehingga jenengan menjadi penengah misalnya dalam itu? Ada juga. Contohnya apa yang bisa? Juga ya. Karena ibu itu kan, saya dulu juga sama, lebih banyak ngeluh pada ibu daripada bapak gitu. Iya, kalau anak itu ada yang belum, kira-kira ekspektasi anak belum sampai kepada orang tua, terus kemudian ibu menjembatani. Sering. Contohnya apa kira-kira? Jadi mungkin misalnya mau minta uang, misalnya mau minta HP-nya sudah perlu di-upgrade. merasa kalau bapaknya kan HP itu pokoknya fungsinya, yang penting kan fungsinya sama. Yang penting bisa untuk telepon, bisa untuk WA. Kan sudah. Kenapa harus yang lebih mahal yang fungsinya sama. Sementara kalau anak mungkin ini sudah ya itu tadi perlu di-upgrade. Itu biasanya mesti lewat ibu. Terus ibu
memfasilitasi atau mengajak diskusi dulu, musyawarah? Itu karena anak-anak sudah tahu, nanti ibunya pasti bisa menyampaikannya juga tidak langsung. Anak-anak sudah pesan, pokoknya jangan bilang kalau saya minta, jadi kesannya hanya mengarahkan. Jadi anak-anak itu sudah tahu kalau maksudnya kalau saya itu tidak langsung mengatakan ini anaknya minta ini, enggak, karena nanti anaknya mesti akan marah, jangan bilang kalau aku yang minta. Jadi memang saya itu sebagai jembatan antara anak dan bapak. Kadang kalau ada masalah, mungkin anak melakukan kesalahan, kemudian dia juga biasanya lebih ke saya, kemudian lebih nanti curhat dan jujurnya kepada ibu ya. Nanti suruh menyampaikan ke bapak, tapi caranya kan nggak langsung. Jadi memang kalau anak langsung ke bapak itu biasanya mungkin malah nanti dimarahi dan sebagainya. Tapi kalau lewat ibu dulu nanti marahnya berkurang. Frekuensi marahnya agak berbeda gitu ya dengan orang tua. Kadang kalau bapak itu kan ekspresinya karena itu kan tadi Pak, anak itu senangnya yang praktis, tidak bisa basa-basinya pengen mungkin cepat gitu ya, pengen cepat terpenuhi gitu ya. Basa-basinya nggak bisa, jadi mesti lewat ibu dulu. Gitu. Mungkin nanti ibu yang bisa agak panjang, jadi bapaknya nanti misalnya marahnya juga berkurang gitu. Nah, terus kemudian ini Bu, kebetulan ini kan juga Hari Ibu. Momentum dan makna Hari Ibu itu bagaimana Bu menurut pandangan dan sudut pandang Bu Esti itu sendiri? Iya, kalau pada tahun 2001 ini, karena Hari Ibu itu ya, kalau saya bicara ibu itu terenyuh hati saya. Ya, itu menurut jenengan itu sendiri gimana memposisikan makna Hari Ibu di tahun 2001 ini? Kalau momentum ya Pak, ya momentum itu jujur ya Pak. Kalau sebenarnya kalau namanya penghargaan untuk ibu itu kan tidak perlu hanya khusus Hari Ibu, jadi setiap saat pun kita Hari Ibu ya. Tapi karena itu tadi, kalau kita melihat sejarahnya, berarti sejarah Hari Ibu itu kan tadi organisasi perempuan merasa kita perlu untuk mendapatkan penghargaan, supaya ada penghargaan untuk kaum ibu. Kemudian kebetulan momentumnya itu, perkumpulannya itu dilaksanakan tanggal 22 Desember. Jadi 22 Desember itu untuk peringatan Hari Ibu. Tapi sebenarnya bukan berarti kalau kita itu mengistimewakan ibu hanya di 22 Desember. Jadi setiap saat pun kita boleh sedikit tadi diceritakan kronologis dan latar belakang kenapa disebut Hari Ibu. Ini karena boleh tahu Hari Ibu yang keberapa Bu ini? Hari Ibu itu tahun 1928 ya Pak ya. Berarti ini sekitar 93-an kalau tidak salah. Hitung-hitungannya 28 sampai 2021. Ya, ini, kalau tidak salah 93. Iya. 93 ya, Hari Ibu yang ke-93. Itu sebenarnya awal, boleh tidak sedikit diceritakan biar ini pemirsa podcast ini tahu kronologis munculnya Hari Ibu yang dipelopori oleh organisasi perempuan tadi? Itu juga saya itu hanya browsing ya Pak. Hanya browsing. Itu berarti hanya skala nasional atau untuk dunia Bu, perempuan itu? Kalau yang saya baca ya Pak ya, yang 22 Desember itu skalanya nasional. Karena waktu itu berarti ketika negara kita itu menuju kemerdekaan ya, tahun 1928, hampir bareng dengan Sumpah Pemuda. Jadi kisahnya hampir sama kalau yang saya baca ya Pak. Kebetulan mungkin saya pas pelajaran sejarah juga nggak begitu memperhatikan. Jadi browsingnya ya baru setelah ini, hanya ingin tahu hari-hari itu. Jadi ketika bulan Oktober itu ada Yong-Yong Pemuda itu, kemudian 2 bulan kemudian ketika bulan Desember ganti kaum perempuan yang mengadakan deklarasi. Nah, kemudian berarti kalau melihat itu kan itu skalanya nasional Pak, tapi Hari Ibu itu untuk dunia. Untuk dunia ya, tapi kalau yang 22 Desember itu saya kira itu untuk nasional karena itu memang peristiwanya di Indonesia. Tapi saya juga nggak tahu itu nasional apa internasional ya Pak. Ya, yang penting kita bicara happy kaitannya dengan Hari Ibu kan gitu. Sekarang apapun bentuknya kan Hari Ibu itu sebagai bentuk pengakuan. Ya betul. Jadi setidaknya ada pengakuan lah untuk bahwa kaum ibu itu istimewa. Tapi itu tadi kita istimewa itu setiap saat, setiap hari. Mestinya setiap hari dan setiap saat, tidak dalam hari 22 Desember hanya kan ada pengakuannya. Berarti pengakuan itu bahwa
pada tanggal 22 Desember itu diakui bahwa sebagai seorang ibu itu adalah wanita yang hebat. Ya, kalau boleh tahu tadi kalau Ibu ST tadi kan putra putrinya ada 2. Kalau boleh tahu Ibu ST ini masih punya ibu enggak? Masih Pak. Masih. Ibu mertua yang sudah meninggal. Jadi, ibu kandung masih? Ibu kandung masih, alhamdulillah tinggal. Jadi orang tua saya kan kalau sudah menikah itu punya 4 orang tua ya Pak ya. Orang tua kandung dan mertua ya. Nah tinggal satu-satunya ibu itu Pak. Ya, jadi saya jadi mau nangis. Iya kalau gitu. Lah kemarin pada waktu 22 Desember itu gimana? Oh pasti sudah ada grup WA keluarga. Itu bahkan malah saya belum sempat ngupload aja ibu saya sudah ngupload mengucapkan selamat dari ibu untuk putri-putrinya dan mantu-mantunya itu. Jadi memang ya ibu itu mantu yang perempuan maksudnya ya. Jadi selamat dari ibu untuk anak-anakku dan menantuku. Jadi memang luar biasa sekali memang seorang ibu ya Pak ya. Jadi ibu saya yang seorang diri tinggal sendirian, kemudian sudah sepuh aja masih sempat mengingatkan dan mengucapkan tuh ya. Sebelum anak-anaknya, mantu-mantunya mengucapkan malah sudah mengucapkan dulu. Kalau boleh tahu sedikit kilas flashback ke belakang bagaimana sosok ibunya Ibu ST ini yang mampu mengantarkan putrinya sekarang jadi ibu rumah tangga, terus kemudian termasuk saya sebut sebagai wanita karir lah, karena punya karir kan gitu toh, kan gitu. Iya, ya itu ibu saya mungkin saya juga terinspirasi juga ya. Jadi ibu saya itu memang berusaha memperjuangkan. Jadi karena ketika itu kan juga mungkin kondisinya berbeda ya Pak. Zaman itu bapak itu punya 4 putra ya. Kemudian jaraknya juga hanya 2 tahun. Jadi, relatif ya berdekatan itu ya. Setiap 4 putra jarak 2 tahun. Jadi ketika untuk biaya sekolah itu kan juga dalam tahun yang berdekatan, menghidupi 4 anak, kemudian ya. Secara ekonomi juga pas-pasan ya. Tapi itu ibu saya itu ya bisa bagaimana dengan kondisi yang pas-pasan tapi berusaha pokoknya anaknya harus bisa sekolah setinggi-tingginya. Jadi kalau di logika juga mungkin gajinya bapak itu nggak cukup. Kebetulan ibu saya kan ibu rumah tangga Pak. Jadi juga ibu rumah tangga juga ya. Ibu rumah tangga yang kerjanya bapak. Kemudian bapak itu sebagai guru juga Pak. Guru. Ya, tapi guru zaman era dulu kan. Era dulu gajinya enggak begitu. Ya, karena belum ada sertifikasi. Betul. Jadi termasuk gini, alhamdulillahnya ya kalau kadang kan sering ngobrol masih guru saiki penak dapat sertifikasi. Sementara dulu bapak itu pakainya aja sepeda ya harus modal sepeda, kemudian ya berat lah kerjanya berat, gajinya juga sedikit, tapi bapak saya gini, alhamdulillah kok bapak duwe anak guru. Jadi kerja kerasnya bapak dulu itu mungkin anaknya sekarang yang merasakan enaknya, karena sekarang kan guru katanya sudah enak ada sertifikasi. Guru yang SMA ditambah ada TPP-nya juga. Nah jadi bapak dan ibu itu bersyukurnya gini, alhamdulillah dulu bapak jadi guru juga hanya dengan yang sederhana tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan sekarang anaknya ada yang jadi guru bisa enak menikmati itu. Itu semua juga tidak bisa dilepaskan peran termasuk ibu juga. Iya, jadi dulu itu ibu yang mendorong, pokoknya udah nggak usah peduli, nggak usah kamu nggak usah merasa kecil hati kok teman-temanmu mungkin lebih mampu. Udah pokoknya kamu ya kuliah dengan kesederhanaan, pokoknya yang penting kamu belajar, kamu sekolah bisa lulus, nanti bisa kerja, bisa membantu orang tua gitu. Jadi itu betul-betul memberi semangat saya Pak. Jadi bahkan ibaratnya karena saya kos ya Pak ya, jadi waktu kuliah? Iya waktu kuliah karena memang kan jaraknya jauh, saya rumahnya asli Purworejo, kemudian kuliahnya di UNS di Solo. Itu kan mau nggak mau juga harus kos, dan itu pun juga kosnya juga nggak usah kos yang mentereng ya, pokoknya yang penting bisa untuk belajar, bisa untuk istirahat ya. Kemudian ibaratnya udah di rumah nggak bisa makan nggak apa-apa, yang penting untuk anaknya. Jadi kalau saya butuh ini ibaratnya hanya uang itu ya udah untuk anak, untuk sekolah anaknya. Mending orang tua lapar daripada anaknya yang tidak bisa melanjutkan. Ya mikirnya gitu. Kalau yang di rumah itu kan
butuh apa-apa kan ada yang disambati, tapi kalau yang di kos atau yang di luar, ya betul. Jadi rumah ibaratnya gitu ya? kok saya butuh uang, ibu hanya pegang uang itu ya udah dibawa aja, pokoknya nggak usah mikir yang di rumah gitu. Gitu. Nah ini yang terakhir Bu, karena kita tidak terasa kalau saya bicara Hari Ibu, karena kebetulan ibu saya juga masih Bu pengen nangis juga ya. Sama juga ya. Mungkin kisahnya juga sama. Terus terakhir Bu, di momentum Hari Ibu kebetulan tadi mampu mengantarkan putra-putrinya ke, termasuk yang jenengan saat ini menjadi posisi Wakahumas di SMA 1 Demak kan juga tidak lepas dari peran dan doa dari ibu. Apa yang kemudian ditanamkan nilai-nilai keibuan ibu panjenengan ke jenengan sendiri atau ke anak-anaknya yang bisa diambil hikmahnya? Kira-kira. Ya itu tadi saya memang bercermin dari orang tua saya itu sehingga saya tanamkan ke anak-anak. Jadi termasuk contohnya apa yang bisa termasuk itu sebagai penengah. Jadi dulu tuh saya juga sama seperti anak saya, kalau mau minta apa-apa langsung ke bapak itu takut Pak. Pasti kan belum berusaha, belum mencoba tapi sudah takut dulu, mau kan pasti nanti marah, bilang nggak punya uang. Betul. Saya mesti lewat ibu, dan nanti ibu itu bisa membuat kata-kata yang pokoknya ya itu tadi istilahnya wis awake dhewe ra iso mangan ra apa-apa, awake dhewe ra nyekel duit ra apa-apa, sing penting nggo anake. Semua demi anak itu ya kalau ibu ya. Jadi, itu yang saya pegang Pak, makanya dan kemudian ditulurkan ke putrinya juga. Makanya kadang kalau anak saya mengeluh, saya mikir belum dicoba, tapi itu saya ingat saya dulu juga seperti itu. Kemudian ibu itu yang bisa merangkai kata-kata yang nanti bisa meluluhkan hati bapak dan menjembatani antara kepentingan anak dan apa menjadi hadapan orang tua, karena laki-laki itu biasanya mengeluarkan sesuatu itu agak ada kalkulasi timbangan. Berarti memang seperti itu. Naluri dan karakternya mungkin secara umum kan, bukan bapak-bapak seperti saya juga kalau dikasih minta anak kadang ya pikir 2 kali, tapi kalau ibu mungkin kan langsung Pak iya sus lah aku ora apa-apa, misalnya ibu sebenarnya pingin apa tapi kok anaknya udahlah saya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Biasanya seperti itu. Iya. Ini cukup asik. Dan sebelum terakhir Bu, apa yang menjadi pesan dan kesan Ibu Esti selaku ibu rumah tangga dan wanita karir juga barangkali, karena di Demak dan khususnya yang melihat pemirsa podcast SMA 1 Demak kan banyak yang sama statusnya seperti Ibu. Ini saya pesan untuk semua orang, untuk ibu. Semua orang khususnya ibu-ibu. Karena ini kan momentumnya kan dari ibu. Ya, khusus ibu tapi juga untuk semua ya, untuk ibu yang ada ya semua ibu lah ya. Tadi sudah saya sudah mengucapkan untuk selamat dari ibu, kemudian jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah ya untuk kita sebab mendidik anak dan sebagainya, karena ya memang mungkin saya tadi belum cerita ya Pak ya. Ini waktunya untuk bercerita masih bisa. Jadi karena saya juga pernah mengalami, kan sekarang anak saya sudah besar-besar, tapi saya juga pernah mengalami ketika anak kecil, kemudian mengalami juga bahwa repot banget ya Pak ya, apalagi mungkin ketika saya waktunya harus berangkat ngajar, kita kan juga nggak boleh terlambat, kita ada aturan ya, tiba-tiba anak rewel, itu kan pokoknya pikiran tuh ya mungkin ruwet banget ya Pak ya. Jadi pernah saya mengalami hal-hal seperti itu ya, jadi bahkan mungkin sambil jemur baju sambil gendong anak, yang satu nangis, kemudian kalau laki-laki ya mungkin laki-laki lebih santai, maksudnya mengalami juga tapi lebih santai, tapi kalau ibu kan seperti itu aja pikirannya sudah bingung ya. Jadi itu dinikmati aja. Jadi untuk kaum ibu mungkin yang terutama ibu-ibu muda ya, dinikmati aja untuk kerepotan itu, karena nanti akan puas. Jadi ketika anak-anak seperti saya, ketika anak-anak sudah besar, kemudian anak-anak itu akan menghargai kita ya, akan menghargai, mungkin anak itu juga mengingat dulu ibu itu dengan susah payah ya. Jadi ketika mereka dewasa pun juga akan lebih menghormati ya. Jadi pesan saya ya untuk seorang ibu, pokoknya jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Nanti akan ada saatnya kita menikmati kebahagiaan itu akan lebih terasa Pak. Jadi ketika kita itu bersusah-susah, nanti kita akan mungkin memetik hasilnya lebih manis. Artinya
seorang ibu itu harus menjadi wanita yang kuat, hebat, ya betul, ya, di dalam mengasuh putra putrinya. Ya, dengan kalau boleh tahu satu pertanyaan lagi Bu, waktu kecil putra putrinya jenengan sebagai wanita karir juga diberikan kepada hak asuh pada orang lain enggak? Atau di atas itu, sendiri? Anak saya itu sampai sekarang pun saya tidak pernah punya pembantu. Jadi dihandle sendiri ya. Tapi kalau ketika anak saya kecil itu dulu itu di Demak itu ada penitipan namanya Kasih Mesra Pak. Itu punya dinas sosial. Jadi tapi pokoknya pagi anak itu sudah siap seperti sekolah itu mulai kecil Pak. Jadi kebetulan saya itu mulai kerja anak saya umur 5 bulan. Nah itu ketika 5 bulan itu saya titipkan ke tetangga, tapi hanya ketika saya tinggal kerja. Kalau sudah pulang langsung saya ambil lagi. Kemudian umur 1 tahun, mulai 1 tahun sampai yaitu sudah mulai 1 tahun sampai anak itu nanti sudah masuk SD. Ya, kalau TK masih boleh dititipkan. Itu memang saya titipkan. Jadi tapi juga ketika kita berangkat itu bareng berangkat semua, nanti bapaknya ngedrop saya di sekolahan, kemudian ngedrop anak itu, atau kebalikannya ngedrop anak dulu baru saya. Nanti ketika pulang pun sama. Jadi nyebut dulu itu pakai sepeda motor butut, kemudian boncengan itu anak di depan, saya di belakang, nanti pulang juga sama Pak, pulang nanti nyebut saya dulu terus nyebut anak-anak. Jadi ya tetap saya titipkan karena saya itu tadi ya, satu juga karena kalau dalam konteks orang desa itu kan kadang dekat kalau simbahnya. Kebetulan gitu. Ya itu karena saya saya itu tidak pernah ketemu dengan ibu mertua. Jadi ketika saya menikah itu ibu mertua sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya, hanya bapak mertua dan saya titipkan tapi pas di saat jam kerja. Kalau pas saya libur pun ya saya asuh sendiri karena memang aturan di Kasih Mesra gitu. Kalau tanggal merah juga libur. Kemudian jamnya juga sesuai jam kerja. Memang itu hanya untuk penitipan untuk yang punya. Dan penitipannya pun juga Bu ya, ada nilai-nilai karena itu memang dari dinas sosial, jadi memang pegawainya juga memang untuk melatih, sentuhan-sentuhan kasih sayang. Di situ juga diajari untuk mandiri. Gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah putrinya sudah besar kuliah, yang satu sudah. Ya, alhamdulillah makanya saya bisa bercerita. Kalau pas repot kita nikmati aja karena sekarang saya tinggal anak-anak sudah besar, jadi saya tinggal memetik hasilnya. Jadi sekarang hampir intensitas repotnya sudah tinggal tadi anak dari awal sudah dan juga ketika dulu capek jadi lupa Pak, jadi nggak terasa. Jadi kelihatan nanti antara kita capek dengan enaknya nanti lebih banyak enaknya. Okay. Terima kasih Bu Esti atas curhatan kita dalam momentum Hari Ibu. Mudah-mudahan pemirsa podcast dimanapun berada yang mendengarkan curhatan dan obrolan santai kaitannya dengan Hari Ibu ini menjadi inspirasi untuk kita semua, karena ibu tadi dibilang wanita hebat tidak akan tergantikan oleh apapun dan siapapun itu. Mungkin yang jadi ibu-ibu pemirsa podcast SMA 1 Demak harus dinikmati tadi apa yang disampaikan oleh Bu Esti. Jangan bilang sedikit-sedikit repot demi kemajuan putra putri Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan tetap semangat jaga protokol kesehatan. Jangan lupa sering pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dimanapun kalian berada. Yang terakhir, tetap like, komen, dan subscribe di channel SMAN 1 Demak Official supaya kami tetap eksis di dalam memajukan isu-isu yang aktual, akurat, dan berkarakter. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.